Apa jadinya jika makhluk yang pernah berjalan di bumi puluhan ribu tahun lalu, kini kembali menginjakkan kaki di dunia modern? Bukan sebagai fosil, tetapi sebagai makhluk hidup yang bernapas. Dalam bayangan dunia sains modern, mimpi yang dulunya hanya menjadi bahan cerita fiksi ilmiah, kini mulai mendekati kenyataan. Proyek ambisius untuk menghidupkan kembali spesies mamalia purba yang telah punah melalui teknologi cloning telah menjadi topik yang memicu perdebatan, harapan, dan kekhawatiran di seluruh dunia. Segala sesuatu bermula dari penggalian es di Siberia, Rusia. Pada awal abad ke-21, para ilmuwan menemukan bangkai mamut berbulu utuh yang membeku sempurna di tundra yang beku. Jaringan tubuhnya, termasuk darah dan DNA, tetap terpelihara berkat suhu dingin ekstrem yang menjaga kondisi biologisnya selama lebih dari 10.000 tahun. Penemuan ini menyalakan semangat baru di kalangan para ahli biologi molekuler yang melihat peluang nyata untuk menghidupkan kembali makhluk purba tersebut. Teknologi cloning yang pada tahun 1996 berhasil menciptakan Dolly, domba hasil cloning pertama di dunia, kini telah berkembang pesat. Dengan menggunakan teknik transfer inti sel somatik, Somatic Cell Nuclear Transfer, SCNT, para ilmuwan mulai menyusun strategi untuk menghidupkan kembali mamut berbulu. Proses ini melibatkan pengambilan inti sel dari jaringan mamut yang telah membeku, kemudian memasukkannya ke dalam sel telur gajah Asia, spesies terdekat yang masih hidup. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar. Banyak bagian DNA mamut telah mengalami kerusakan selama ribuan tahun, sehingga membutuhkan rekonstruksi yang presisi menggunakan teknologi CRISPR, alat pengeditan gen paling canggih di dunia. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan ribuan percobaan untuk memastikan stabilitas genetik. Setelah lebih dari 1 dekade, penelitian intensif di sebuah laboratorium rahasia di Korea Selatan, janin mamut berbulu pertama berhasil diciptakan. Berita ini mengguncang dunia, memicu kekaguman sekaligus kekhawatiran. Di satu sisi, ini dianggap sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah bioteknologi. Di sisi lain, ada pertanyaan etis besar. Apakah manusia memiliki hak untuk membangkitkan kembali makhluk yang telah punah? 5 tahun kemudian, dunia akan menyaksikan momen bersejarah ketika seekor anak mamut berbulu lahir melalui ibu pengganti gajah Asia. Bayi mamut itu akan menjadi simbol keberhasilan sains modern, sekaligus pemicu perdebatan global. Para ilmuwan menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang telah hancur akibat kepunahan mamalia besar seperti mamut. Padang rumput Arktik yang pernah menjadi rumah bagi mamut berbulu kini dapat direstorasi untuk memperlambat perubahan iklim, karena peran mamut dalam menjaga lapisan es tundra sangat vital. Namun, kebangkitan spesies purba ini bukan tanpa kontroversi. Para kritikus mempertanyakan dampak ekologi dari memperkenalkan spesies yang telah punah kembali ke lingkungan modern. Apakah spesies ini dapat bertahan di ekosistem yang telah berubah? Bagaimana jika keberadaan mereka mengganggu keseimbangan populasi spesies lain? Tak hanya mamut, proyek-proyek cloning lain juga bermunculan. Ilmuwan di seluruh dunia mulai mengembangkan teknologi untuk menghidupkan kembali harimau Tasmania, burung dodo, bahkan spesies manusia purba seperti Neanderthal. Namun, setiap keberhasilan membawa tantangan baru, terutama dalam hal regulasi hukum, moralitas, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Pada akhirnya, kebangkitan spesies yang telah punah melalui cloning lebih dari sekadar pencapaian teknologi. Ini adalah pengingat
bahwa manusia kini memiliki kekuatan untuk mengubah sejarah alam, sebuah kekuatan yang datang dengan tanggung jawab besar. Masa depan proyek ini bergantung pada sejauh mana manusia mampu menggunakan teknologi ini secara bijaksana untuk melindungi dan memulihkan dunia alih-alih merusaknya. Apakah mamut berbulu pertama di era modern akan menjadi simbol harapan atau peringatan keras? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, pintu menuju masa lalu telah dibuka dan masa depan umat manusia telah berubah selamanya. Sekarang, pertanyaannya ada pada kita. Akankah kita menggunakan teknologi ini untuk melestarikan kehidupan dan memperbaiki dunia, atau justru menciptakan masalah baru yang tak terduga? Mari bersama-sama merenungkan masa depan yang ingin kita bangun untuk manusia, alam, dan makhluk-makhluk yang kini terlahir kembali dari sejarah. Jika pengetahuan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian, agar lebih banyak yang tahu tentang perkembangan luar biasa ini. Mari bersama-sama menyebarkan ilmu. Terima kasih.